Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebatan kaula amul jaki, sebatan kaula angagungaki, para alim, para ulama, para masyayikh, juganan ibu nyai sehadir di pagi hari mangkin. Jika dinto selera semulja al-mukarramah Nyai Hajjah Khadijah binti Kiai Haji Zubair Muntasor. Sebatan kaulah hormatin sekalian para sepo tokoh masyarakat, utamanya dan senyapoi kisah Bapak Kelebun Takungku yang saya banggakan ketika dinto saudara semulja Haji Marhayat. Alhamdulillah pagi hari mangken ikut bergabung bersama kita hadir di acara majelis hisan rutin kantor. Sebatan kaulah hormatin setajana pengurus hisan cabang Tanjung Bumi, juga setajana pengurus hisanah cabang Tanjung Bumi. Sebatan kaulah hormatin sahibul hajah ketika dinto Haji Ansari sekeluarga dan setajana anggota hisana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah mireng asareng moci tora syukur diajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala karena pagi hari mangken badan kaulah panjenengan sedaja bisa aling ki Apollo abang ki majelis semul juga binto dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rutin. Alhamdulillah juga kelebun bungkeng tukan Rabu selera semulja Ustadz Syubairi malar muka pembangkian pagi hari mangkin abad ta'ah keberkahan bentuknya kemanfaatan dan kau lebih panjenengan istiaja. Amin Allahumma amin. Selawat kelaban salam moga tetap yatorakin ada kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwal muqtahamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah papangkian pagi hari mangkin kadinto seaslia pun juga pekan Rabuin sareng selera semulja Kiai Haji Zainal Arifin sebiasa ampun istiqomah ben rutin hadir di hisan Tanjung Bumi sekaligus pada pemausan ketak lagi ananging malam dan kula apareng kabar dan beliau juga menginformasikan tidak bisa hadir untuk acara pagi hari mungkin karena pada kegiatan dan acara Lirboyo jadi beliau tidak bisa hadir dan beliau juga menyampaikan permintaan maaf dan sejajar para hadirin sehadir pagi hari mungkin. Cuman Cengkula ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hisan. Yang pertama, Cengkula ingin menyampaikan terima kasih dan
Hisan Tanjung Bumi yang sudah pada setelah mendapatkan amanah untuk program Hisana, Anika langsung dengan semangat yang luar biasa, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melihat hasilnya, kekompakan dari Jakanja Hisana dari berbagai cabang, dari berbagai daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Bumi. Bahkan Tengkula sudah mendapatkan informasi bahwasannya di sana dan Tanjung Bumi Kak Dinto sudah mendekati hampir 70 yang sudah terdata, dan ini masih terus masuk data-data sekilo di berbagai daerah yang mungkin masih belum ikut bergabung. Oleh karena itu, Tengkula menyampaikan ribuan terima kasih, karena sebagaimana kita ketahui bersama, Tengkula sedikit akan menceritakan bagaimana awal mula Hisanah Kadinto menjadi program dan menjadi keinginan bersama terbentuknya. Tengkula setiap hadir nang acara Hisan, Anika seringkali mendapatkan masukan dari alumni senior Pondok Pesantren Putri Nurul Khalil. Kenapa kegiatan-kegiatan alumni Anika hanya sebatas nelakian melolo, tidak ada kegiatan alumni binaan? Padahal sebagaimana kita ketahui, Pondok Pesantren Nurul Khalil Anika benekun karo alumni nelakian melolo, tapi bukan pada binaan. Dan ini sering kali disampaikan setiap Tengkula hadir nang acara Hisan, Anika pada alumni bina Anika mendesak agar supaya bagaimana seandainya ada wadah atau beda yang menampung mereka sehingga bisa berkegiatan sebagaimana atau seperti alumni lakian. Maka Tengkula tidak bisa untuk memutuskan. Tengkula matur dimen dari sepo iki Kadinto dan selera nah ya Haja Musri Anwar tentang keinginan dari santri putri yang sudah keluar dari pondok pesantren. Tengkula nyampaikan dan beliau menyetujui. Yang kok setuju monak-anak bine santri bine salah ampun beda maroma dia beda kegiatan sebagaimana bisa. Cuman kok minta supaya kegiatannya Arya jangan terlalu sering. Anika si esokon sarang ring sepo Nyai Haja Musri Anwar, karena bagaimanapun juga orang bine mau lebedeneng maroma Arya tugas utama dan fungsi yang paling pokok adalah sebagai ibu rumah tangga. Dan ini jangan sampai menjadi terbengkalai dengan nanti ikut sertanya mereka dalam organisasi di sana, pas terbengkalai tugas dan pokok utamanya sebagai ibu rumah tangga. Maka minta supaya kegiatan di sana Arya paling cepat 2 bulan sekalian, paling habis dia di 3 bulan hanya 4 bulan, sehingga tugas dan pokok sebagai ibu rumah tangga Anika tidak terbengkalai. Madaki sengurus selakina, dalam madaki sengurus pendidikan anak, ini adalah sebagai tugas paling utama sebagai ibu rumah tangga. Yang umpama madaki 10 bulan sekalian atau 3 bulan sekalian kadito akumpul dan Apollo, utama bertujuan paling utama adalah bersilaturahmi, maka ini akan menjadi baik. Karena sebagaimana kita ketahui bersama,
silaturahmi atau silatul arham, anika beda dua hal yang perlu kita ketahui. Silatul rahmi kak dintok para rabu bukan cuman hanya silatul ajsam, tapi yang paling utama adalah silatul ruhaniyah. Jadi bukan cuman hanya apolong ben akompol melolong. Apolong ben akompol kak dintok sudah mempunyai nilai dan makna yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya sapa bayi orang setero epa cemper rejekena epa barokah omora fal yasil rahimahu, maka epa kon itu selalu bersilaturahmi. Akan tetapi silaturahmi nengkat dintok mempunyai makna yang lebih utama dan yang lebih penting adalah silatul ruhaniyah. Apolong ben akompol secara fisik aneka utama ben penting, tapi tak kalah lebih penting adalah silatul ruhaniyah atau silatul qalbiyah. Acampo ben terus ahubungan ruhani naku lebih panjenengan sepetir bila di kelaban rukulu, bila di kelaban para masyarakat yang sudah mendidik kita, yang sudah membimbing kita. Dan ini kasih paling utama. Karena silatul ajsam ini kan jelas makna. Ini kan lakar perintah dan babakon dari Gusti Kanjeng Nabi. Makanya dalam hadis lain Rasulullah juga ada ma min musliman yaltaqiyan fayatasafahan. Setiap orang muslim, dua orang muslim, lalu dia bertemu, lalu dia bermusafahah, saling bersalaman, saling berangkulan, apolong, alengki, berdekatan. Anika mempunyai makna si agung dengan Rasulullah ya tasakoto ad-dunubuhum, maka akan runtuh keker satu sana dengan apolong orang muslim dua itu. Anika akan menghapus dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna silaturahim ini kan luar biasa. Laminangka dari kak dintok kegiatan rutin seibadah aki sareng hisan anika. Di samping kita ini berdekatan secara fisik, yang paling utama kita terus menjaga hubungan secara rohaniah antar alumni, lebih ruhaniah kita terus asam dan terus terhubung dengan para kita. Nah inilah makna daripada silaturahmi atau silatul arham yang kita adakan pada pagi hari ini. Moga-moga ini menjadi asbab atau menjadi wasilah pula panjenengan napinya dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi wasilah yang paling utama tersambungnya ruhaniyah atau batin kita dengan para guru-guru kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, karena pagi hari makin kadintok selera semurja beliau Kiai Haji Zainal Arifin Zubair kadintok tidak bisa hadir, dan beliau selalu istiqomah mau kitab dan pula juga penyamana ingin membuka pepangkian pagi hari makin kelaban pengawasan kita. Kenapa biasa saya baca bidaya, tapi dan pula lupain lo yang kitab bidaya, tapi di buru nang mobil dan mau kitab lagi pula isang bidaya itu. Si penting adalah penyamana kegiatan hisan anika tidak lepas di samping silaturahmi juga niataki kelaban ngaji abareng. Tapi dan pula terus ngaji semakin di pagi hari makin kita. Aneka kitabnya mana An-Nasaihud Diniyah, karanganipun Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum kita baca kitab kadinto, kita hadiahkan Fatihah. Muka-muka kulai panjenengan sedaja pada kini mubarakkan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kadita ulama besar dari Hadramaut. Beliau mulai dari kini diberikan ujian luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Maus nang biografi nak dinto sekitar umur 4 tahun beliau kena penyakit cacar. Saking sarana penyakit cacar, kulit panas, badan panas, mengakibatkan kebutaan pada mata beliau. Jadi beliau mengalami kebutaan mulai sejak kecil. Mulai kipaji kadito lampun buta lo bisa ngulatin. Umur 4 tahun, kena sakit cacar. Nah tentu ujian kadito dirasa berat oleh ibunya. Direng sapo bileng, mular pun malam. Bahkan dalam sholat tahajudnya selalu minta menyukon ke Allah Subhanahu wa taala supaya Habib Abdullah kadito disembuhkan dari penyakit kebutaannya. Esok Allah mular, ya Allah, anak badan kaulah Haddad Abdullah kadito ki enne la ampun nerima ujian luar biasa mengalami kebutaan, ya Allah. Ajunan saya maha kebesar, beri akih kesembuhan da anak badan kaulah. Peninggalaki penyamana sembuhkan anak badan kaulah Abdullah dari penyakit kebutaannya. Lalu dalam doa guru pada suatu malam ada hati, ada suara tapi tak ada tahu dari kamar ya suara yang menyatakan bahwasannya pesat berheda Abdullah Ariyatakaayuji kebutaan pada kedua matanya, tapi ikhentiyah aropa aki ainul basirah. Tidak dibuka mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata yang buta mulai sejak dini digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih spesial, yaitu aropa aki ainul basirah, terbukanya mata hati. Ini yang menyebabkan meskipun mengalami kebutaan mulai dari sejak kecil, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu tidak sama dengan anak kecil seperti biasanya. Kok ada tentang keinginan beliau di dalam mencari ilmu, kesungguhan beliau di dalam mencari ilmu, padahal buta, tapi Anika mengungguli dan melampaui anak-anak sebayanya. Keilmuannya, ibadahnya, kesungguhannya di dalam mencari ilmu, sampai dewasa beliau itu mutafannin fi jawamil ulum, dalam setiap ilmu, disiplin ilmu dikuasai betul oleh beliau, padahal tidak bisa mengulangi. Bahkan dalam kebutaannya, dalam keadaan tidak melihat, bukan cuma hanya sekedar dakwahnya yang tersebar luas, beliau juga bisa menyempatkan mengarang kitab. Di samping ada dakwah, ngajar, beliau produktif secara keilmuan dengan cara mengarang kitab. Kitab ini pun kalau situ dua apoluan karangan beliau kadinto Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi Allah aparem kelebihan ketika Allah nyoba dengan ujian aropa aki, diambil kedua matanya, penglihatannya, tapi diganti dengan yang lebih spesial, ketika dinto aropa aki ainul basirah, dibuka mata hatinya sareng Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, moga-moga kula panjenengan saja pada ingin keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam rahimakallah, yakinan annahu kullama kana al-iman aqwa wal amal aslah kana al-khauf akthar. Beliau menyatakan bahwasannya ketika seorang keyakinannya itu menjadi baik, kullama kana al-iman aqwa, dan imannya menjadi kuat. Jadi iman mereka itu adalah hal yang harus didorong, harus diperkuat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Timun iman kuat, aneka mesti ada sar keyakinan yang kuat juga. Makanya diibaratkan oleh para alim ulama, iman nika mana bila ampun yastawalla fil qalb, mana bila ampun menguasai di dalam hati, keyakinannya kak dintok mana bila ampun kuat, katu disami, sebagaimana kunong senancek bodenang dalam bumi. Kunong mau nancek nang dalam bumi kak dintok kan lana tak bisa iliku lebih manusia untuk bisa menggoyahkan tidak bisa, angin kencang juga tidak bisa, badai pun tidak bisa menggoyahkan. Nah, maka seseorang mana bila ampun keyakinannya nih kuat, iman ampun ada besar dengan keyakinan kuat, ini aturan kunong nancep dalam bumi. Maka tidak mudah dia diombang-ambingkan. Ada hal yang meragukan kak dintok, langsung dia bisa menolaknya. Maka dalam seperti ini, sebagaimana dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apanya mana-mana bila ampun dalam keberadaan seketika dintok, masdatul iman wa yakinan. Jadi mana bila ampun dalam posisi kak dintok, iman nanti kalau ampun notok letak bisa tambah boleh. Maka dawuh Sayyidina Ali, lau kushifal ghita masdatul iman wa yakinan. Seandainya tabir betapa penghalang kak dintok dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan menjadikan imannya pas atamba, karena sudah notok iman. Ya, derajat la ampun tinggi iman. Maka mulai dapat ada derajat kak dintok, fasarakat al-ghaib, anika sedaya barang sagaib kak dintok akan nampak, seakan-akan sudah nampak dan terlihat di depan matanya. Bisa rasa aki deki bagaimana nikmat surga, bisa rasa aki deki pedihnya siksa badan neraka. Ini umpamaan keimanan yang sudah memuncak dan bisa menguasai di dalam hati seseorang hamba. Maka kalau bisa itu dari apa, tidak bisa ditawari dengan apapun. Imanan menagilah pun depak dekat itu. Kita bisa mengambil contoh misalnya bagaimana seorang Yasir bin Amr misalnya. Yasir bin Amr tadi itu adalah salah satu sahabat Rasulullah, awal syuhada, termasuk dari golongan pertama yang mati syahid di dalam mempertahankan keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Adika adalah Yasir bin Amr dan istrinya nyaman Sumayyah. Bini nyaman Sumayyah. Anak nyaman Amr bin Yasir. Amr bin Yasir aneka anak. Dan Yasir bin Amr gak dintok para rabu adalah statusnya sebagai budak. Begitu juga dengan Sumayyah. Yasir bin Amr gak dintok asli orang Yaman. Dia datang ke Mekah, status sudah sebagai budak, lalu dinikahkan dengan budak juga yang bernama Sumayyah. Dalam perjalanannya orang yang pertama kali iman kepada Rasulullah nikah anak pertama, nyaman Amr bin Yasir. Amr bin Yasir kali itu tertarik dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ waktu abang kisah Gusti Kanjeng Nabi, dia tertarik dengan akhlak Rasulullah, dia juga dengan apa yang ditawarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi tentang tauhid, tentang Islam, tertarik akhirnya memeluk agama Islam. Disampaikan Kak Dintok yang sepona saatnya Yasir bin Amr bin Sumayyah bahwasanya Rasulullah reda iya, Islam reda iya. Akhirnya orang sepona juga tertarik dengan Islam. Dan sebagaimana kita ketahui pada awal-awal Islam Kak Dintok, awal mulanya Kak Dintok disebarkan secara rahasia dari mulut ke mulut. Tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya Islam Kak Dintok disebarkan dengan secara terbuka. Dan ketika Islam Kak Dintok disebarkan secara terbuka, maka ada perlawanan dari orang-orang kafir Mekah. Umumnya nantang oleh Muhammad.
Akhirnya orang yang pertama kali mendapatkan siksaan aneka orang-orang kelas bawah, terutama mereka para budak nih. Orang-orang saya kenapa nyaman lo andi merdeka, lo andi kemerdekaan di dalam hidupnya karena berstatus sebagai budak. Jadi lambak aneka kita sistem perbudakan. Namun leteti budak nih kan lo bisa apa-apa ya lo baca angtuan. Makanya kocak itu rokobah memerdekakan budak. Rokobah ini asal mula dari kata gulu. Gulu ini rokobah. Karena orang mau jadi budak ini gila acora kebun. Dia diikat, gulu ini kan diikat. Terserah tuan yang mau dibawa kemana. Di samping kaboro ya noro esek saya lepas cangtuan. Bahkan zaman lamba gadinto pada pasar suku. Namanya mana syukul abid, pasar para budak. Jadi bani ajual centur pasar labuan ini, bani ajual deunde, bani ajual namanya mana jagung bani. Saya jual ini ke manusia perbudakan. Dan yang perlu kita ketahui, misalnya budak ini kan bani waktu Islam datang bani. Sebelum Islam datang ini kan ampun banyak perbudakan kan sudah menjadi hal yang biasa perbudakan. Cuman semakin nikah dikesankan bahwasannya perbudakan nikah adanya pada waktu Islam. Ini tidak benar. Sebelum Islam datang perbudakan nikah ampun bodoh, bahkan tidak manusiawi perbudakan nikah. Tidak mempunyai kemerdekaan, lalu bisa merdikes hanya membudak. Sejak Islam datang, Islam membawa agama yang rahmah, perbudakan gak bintok. Diusahakan di agama Islam kak bintok dihilangkan dengan cara apa? Mungkin dengan jawaban Gusti Rasulullah, keutamaan di dalam memerdekakan budak, bahwasanya kencur memerdekakan budak, ada kencur raja, sehingga orang-orang Islam berlomba-lomba untuk memerdekakan budak. Jadi jangan pernah percaya bahwasanya budak Arya Islam yang memulai. Islam datang budak ini kan ampun bodoh. Perbudakan itu ampun bodoh dan tidak manusiawi. Dan ketika Islam datang, aneka mengajarkan tentang kasih sayang. Ya budak tidak dihilangkan secara langsung, tapi aturan-aturan mengenai perbudakan kan itu harus sesuai dengan kemanusiaan. Lo oleh seksa, lo oleh pada iya waktu belajar tepat waktu gajinya dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya siapapun yang memerdekakan budak, aneka kencur neraka. Bahkan banyak sekali hukuman-hukuman di dalam Islam, aneka adalah hal yang memerdekakan budak. Misalnya nih kamu, contoh paling gampang, jima fi nahari Ramadan, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ini kan ada 3 hukuman yang disebutkan di dalam syariat Islam. Hal yang pertama adalah itqu raqabah, memerdekakan budak. Mau tak bisa itqu raqabah, memerdekakan budak, Saumu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus hendak bisa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Dan ini adalah aturan-aturan yang dibikin oleh Rasulullah agar supaya perbudakan ini hilang sebenarnya. Makanya dijadikan hukuman. Orang mau ngelakonin haria, deki hukumannya adalah memerdekakan budak. Harapan Rasulullah dan agama ini adalah apa? Agar supaya perbudakan ini hilang dan semua orang ini merdeka secara utuh. Etika dinto adalah tidak mempunyai ikatan dengan sesama manusia. Jadi sampean nyangka bahwasannya budak dan dinto berdalam Islam sebagaimana sekarang yang didengungkan oleh orang-orang kafir, orang-orang orientalis, tidak benar. Perbudakan itu memang sudah ada sebelum Islam dan sangat tidak manusiawi. Islam datang membawa agama yang rahmah, perbudakan ini diatur dan
menjadikan budak ini supaya manusiawi, diperlakukan secara manusiawi. Nah, abang ini boleh ada cerita gila bahwasanya ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara jahr, secara terang-terangan, yang menjadi korban, ini kebanyakan adalah mereka yang berstatus budak nih, karena mereka tidak mempunyai kemerdekaan secara utuh. Maka ketika Yasir bin Amr gak dintok ekeding bahwasanya dia aneka memeluk agama Islam, akhirnya disiksa oleh tuannya. Disiksa tuan, disiksa tuan, termasuk Abu Jahal, termasuk Abu Lahab. Ini bahkan penyiksaannya gak dintok luar biasa. Jadi kenapa Isam bidok tengah padang pasir, dan setiap kabilah yang lewat ngetelak Yasir bin Amr gak dintok, mereka disediakan kelikir, bliker, soro tambu aki dan Yasir bin Amr ini Sumayyah dan juga anaknya Amr bin Yasir ditambu aki, diikat, ditalein, terus orang selebat soal di pasar nang siang hari kan nas panas sampai oneng gibi panas Mekah, panas Jazirah Arab mun yang siang nang tengah padang pasir. Dan itu bukan cuma hanya 1 hari 2 hari. Paksa Yasir bin Amr kak ditok supaya mengakui agama sebelumnya. Ayo ada abadi ke agama sebelumnya. Bahkan seevent tapi Abu Jahal ban sekancaan kak ditok. Dalam makilah tak usah abadi ke agama sebelum, wes tak usah abadi ke agama sebelum. Kor kenem alak nada Muhammad, kocain Muhammad. Dari kok bebas. Ayo kocain Muhammad. Mungkin jasa makin ayo kok apa pesoin Muhammad. Kor hede kenem. Tapi bakul Yasir bin Amr Sumayyah, Amr bin Yasir anang kak dinto ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Qul huwallahu. Aku tidak tergoyahkan imannya. Padahal siksaannya luar biasa. Sampai situ waktu saking tak teken Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pernah mular. Betul mulatin Yasir bin Amr sekeluarga disiksa secara orang kafir kak dinto. Lebat Gusti Kanjeng Nabi. Mular Rasulullah tak kuat, karena Rasulullah gak dintok kira tak bisa apa-apa dia. Ada orang mempertahankan iman sampai menerima siksaan yang sedemikian rupa, sampai meneteskan mata Gusti Kanjeng Nabi. Terus berbisik Rasulullah nang kopeng Amr bin Yasir di keluarga Yasir kan, sabar ya Alu Yasir, sabar ya Alu Yasir, mau'idukumul jannah, mau'idukumul jannah. Bersabar hede keluarga Yasir, hede janjiin surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amr bin Yasir, Yasir bin Amr bin Amr tak kuat, pungkaro, melawir tak bisa. Tapi dengan sayup-sayup masih bisa mendengar suara Gusti Kanjeng Nabi gak lupa. Sabar ya Ali Mas, sabar hede janji aki surga sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sayup-sayup ketika kak dintok keluarga Yasir ngeding Rasulullah ada buja kak dintok. Yasir bin Amr Sumayyah kak dintok naam ya Rasulullah, naam ya Rasulullah. Tapi Gusti Kanjeng Nabi tak bisa berbuat apa-apa betul kak. Mereka disiksa sampai saking kejam siksaan Yasir bin Amr gak ditok mati dan menjadi orang yang pertama kali syahid dari golongan Islam sepertama kali ini adalah Yasir bin Amr. Sumayyah gak ditok sebagai istrinya, ini bukan cuma hanya sekedar siksa biasa mati. Karena tak gelem supaya anak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bengkangin Sumayyah gak ditok. Lalu diambilkan tombak oleh orang kafir gak ditok dan ditusukkan kepada kemaluannya. Dicucuaki dok. Dari Ibu Sumayyah nih kemaluannya dicucuk tombak sampai meninggal
sampai meninggal dunia. Dan itu disaksikan oleh anaknya yang namanya Yasir bin Amr. Nang adang Yasir bin Amr kan. Nang adang Yasir bin Amr eseksa ring sepona, ring sepobi ring juga eseksa. Akhirnya tak kuat Yasir bin Amr kak itu. Hebok tersuruh ngaku ben aboli agama sebelum saking tak kuat melihat peristiwa demikian luar biasa. Dan dia menyembunyikan keimanannya. Akhirnya pas menyerah Yasir bin Amr kan. Di hadapan orang kafir dia menyembunyikan imannya. Dilepas. Selamat Yasir bin Amr. Dia pun mati dulu. Aba ben ring sepobi ini tinggal Umar. Waktu Rabu dah kus dengan yang Nabi molar Yasir bin Amr kan itu. Molar nang adang kus dengan yang ya Allah ya Rasulullah celaka dan kula kuste celaka dan arampe dia Yasir. Dan kula sudah mengakui apa yang mereka katakan. Walakin qalbak kain dak remah atina itu. Tapi atina dan kula pakun iman dak Gusti Allah iman dak adunan Gusti. Akhirnya turun situng ayat di dalam Al-Quran yang membenarkan posisinya Yasir bin Amr. Ketika orang-orang yang beriman dipaksa oleh orang-orang kafir supaya mengakui keimanan orang-orang kafir, dia bisa untuk menyembunyikan keislamannya asalkan dengan paksaan, dipaksa, diancam, terancam nyawanya. Aneka dibenarkan dan tidak apa-apa dalam agama Islam. Jadi apa yang terjadi pada Yasir bin Amr dan juga Sumayyah yang mati syahid, aneka juga dibela oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan pujian. Mereka yang mempertahankan iman. Tapi Yasir bin Amr saking tak kuat siksaan dan melihat peristiwa langsung akan kematian ring sepo bini, ring sepo laki menyembunyikan keimanannya. Ini juga tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mencari orang yang paksa yang tamnya apa? Inilah yang terjadi ketika iman yastawalla fil qalb. Ketika iman enggak ditolak ampun menguasai hati, maka tidak ada yang bisa menukar apapun. Saral ghaib Syara al-ghaib asyahad. Maka orang segaib kak itu seakan-akan nampak di mata mereka. Ini kemudian iman langsung menguasai hati. Dan banyak sekali cerita-cerita sahabat-sahabat kan itu. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan itu pada mengalami penyiksaan juga. Penyiksaan yang berat, dipaksa untuk kembali kepada kepercayaan sebelumnya. Tapi karena ampun iman adalah kuat, keyakinannya sudah mantap, tidak bersedikit pun goyah keimanannya, dan meskipun mengalami penyiksaan yang luar biasa tetap kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya sampai yakinan Kak Jinta. Wa'lam rahimakallah yakinan kullama kana al-iman aqwa wal amalul aslah kana al-khauf akthar. Ketika keyakinannya sudah baik, imannya sudah baik, maka dawuh al-Imamul Haddad kana al-khauf akthar. Mesti orang Arya lebih atoro, berlebih rasa takut ke Allah dan itu luar biasa. Perintah laksana haji. Makanya kan dia pun namanya mana? Dia pun al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam syair pun ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadza muhalun fil qiyas badihu. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'ah. Dahuna Imam Syafi'i ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah. Menampakkan cinta kepada Allah tapi
melakukan hal yang bertolak belakang dengan bermaksiat kepada Allah. Ini kan hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Bisa terima akal. Di satu sisi dia menampakkan cinta kepada Allah, tapi lu adoro dia perintah Allah. Melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh je kelakoria ya laku. Suruh perintah lakoria lo laku. Tapi ngaku cinta ke pangeran. Laukana hubbuka sadiqan, mon bener lakar cinta ong kuat la ata'tahu, mesti taat ke Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta ong kuat dan mesti atoro ada orang yang saya cintai. Kamu pada orang yang atoro ada orang yang saya cintai. Ya mun sampean cinta ada kalau misalnya ombang, maka yang siang nas panas kalau minta bakso, kok minta bakso berangkat. Bakso kamu, bakso goyang lidah bengkalan, aduh ablutus. Ya. Sepeda motor starter, dia jarang cinta. Namun cinta ya udah atau namun orang pas ngajak cinta ke pangeran pas tak atoro, itu salah apa dia tak atoro, jadi perintah dia tak atoro, cinta dari gendut. Berarti kan gendut cinta. Laukana hubbuka sadiqan, mon bener lakar cinta ongkula atau tahu mesti atau antara innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencinta ongkuan itu mesti dia akan ikut dengan orang yang dicintai. Maka menengah cinta ada buaki jadi mun iman kuat, amal soleh bagus, kanal khaufu aktsar. Maka dia akan menjadi sajen takut nengak dintok bene al-ibtiad sajan majauh bene, tapi sajan masamma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula mancing dengan kak dintok para rabu. Sebenarnya kita ini kan dalam perjalanan hidupnya ini kan mesti beda tujuan. Manusia Odi badan tentunya kan mesti beda tujuan. Tapi kan kadang tujuan aneh pas terhalangi karena kita ini lalai dengan tujuan itu sendiri. Tergoda dengan hal-hal yang bisa melalaikan tujuan asli. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tujuan manusia, tujuan yang lebih pancen dengan yang diciptakan oleh Allah yang itu adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Ini tujuan utama. Tapi ketika audit nantinya kan kanan kiri atas bawah budi ada kan banyak kudaan. Dan dari kudaan nggak dintok lah yang membuat kita lupa akan tujuan asal. Makanya Gusti Allah melalui Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita supaya boleh disampaikan mereka ingat akan kematian. Aku banyak ingat mati, malelok pada tujuan asal. Kan Rasulullah ada bujakan itu. Uzkuril mauta tajid rahatan, fa inna fi idhkariha taksirul amal. Dah bunuh Gusti Kanjeng Nabi, kau banyak ingat mati, ingat kematian. Tajid rahatan, maka aku lebih sampean kat itu akan menemukan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Fa inna fi idhkaril maut taksirul amal. Karena dengan kulawit panjenengan ingat kematian, kulawit sampean kat itu realistis kode ini dengan melihat hidup ini kalau terlalu buat apa namanya terlampau. Aku banyak ingat kematian. Makanya Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mana tak keliru dalam surat Al-Mu'minun. Keliru dicik pendelaki untuk hafal Al-Qur'an kan. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un. Dawuh Allah. Sampai ulami panjenengan kak dintok mati dawuh Allah. Dan dia nanti ketika sudah mati kala matur ke Allah, ya Allah Rabbi Gusti Allah irji'un,
pembeliaki boleh ketunya. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Jadi orang semata pada nang alam kubur kat bintang kibat adik pengatero, pada cita-cita ni. Kapi sesuatu orang mati kan dia cita-cita adik pengatero. Inyuman lo pada ajaran orang odi, mon orang odi kan pengatero anak berna terori. Mon orang mati ni kan terona pun kalau situ. Abali ketunya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kibak tu dengan tun. Saya perintah aki apa jeng lo kelako terus petapa. Saya perintah aki namanya mana saya pakon untuk apa sah banyak long terus petapa. Mungkin kibak tu nang dunia orang sedekah terus sedekah. Ini kan cita-cita ben pengateron orang sampun bedenang dalam alam kubur. Orang yang sebenarnya alam kubur ni kan pengateron apa? Terus abah dia katanya yang terus mata kesalahan kibak tu abang yang beri kesempatan audit nanti. Nego lebih mancing dengan sate cekak dinta audit nantinya semakin tapi malah menyia-nyiakan kesempatan kak dinta. Seika terus bi orang sebenarnya alam kubur. Orang yang sebenarnya nantinya malah menyia-nyiakan pengetahuan orang yang sebenarnya alam kubur. Dinaaki kapi. Maka kan jawabnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fid dunya amalun wa la hisab wa fil akhirah hisabun wa la amal. Dunia ini adalah badan budi. Dunia ini kan badan budi. Saya badan ada kecuali kalau lebih sampean ni kan pati. You know. Badan yang ada ini kan pati boleh bisa. Akhiratnya kan badan yang ada. Kunu min abna'il akhirah. Untuk cuan hari mesti harus dijadikan sebadan yang ada. Maka kita ini odi badan yang dunia ada. Hal yang kita fokuskan bagaimana amal akhirahnya. Tujuan akhirat darinya. Karena mau abalia ke budi lah tak bisa. Yang budi ini kan lah masa lalu dan sudah lebih panjenengan lalu bisa abali boleh. Maka ada pun Al-Imam Hasan Al-Basri ad-dunya thalathatu ayyam tumirikun karo abada telu hari tu. Yang pertama jika dinto adalah amal amus faqad madu fi mafi. Sepertama hari beri kadang tu ampun terlebot masa lalu dan itu sudah menjadi kenangan boleh bisa lah tak bisa beli boleh. Makilah orang andi jabatan paling tek di sedunia orang paling kebes lo kira bisa beli ke hari beri siapa sih bisa hari beri? Oh bisa. Beli hari beri juga tak bisa. Sehari beri umpama banyak jual semiliar, dia nyaman orang seki-soki meleto. Orang mati meleng, no di tema orang sih. Orang selalu macam diandi, gimana juga ada. Tapi Allah kan itu maha adil pun maha bijaksana. Ada beri ini pakai sapa bila tak bisa abadi ada beri. Maka ini kelapon menjadi kenangan dan sejarah. Kita tidak bisa kembali kepada hari kemarin. Wa ammal ghaddaku ada nomor 2 ni kadekku. Fala'allahu la tudrikum. Fala'allaka la tudrikum. Ada deku, ada pun lebih sampean ni kalau adik ke bersegi. Siapa saya jamin deku ki odi? Kan ada. Saya rasa jamin pun lebih sampean deku ni ke pakun odi kan ada. Jadi aboli ke are beri tak bisa. Ada deku adik jaminan pakun odi. Maka pun Al-Imam Hasan Al-Basri al-yawm hari semakin ni kan ada nama jenengan fa'mal fi maka jenengan harus melakukan amal-amal khusus yang hari makin karena ni kan ada semakin ni kan ada yang boleh sampai ada beri lah tak bisa abang ni ada dah kok boleh sampai lo andik jaminan dia tadi dia rapat
Dan alhamdulillah ada makin era begini kelaban hadir nang majelis ilmu, habolong nang majelis ilmu. Moga-moga gak untuk menjadi awal mula kulit panjenengan terus bisa istiqomah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. On. Anika. Jadi sadaya orang yang sampai dalam alam kubur itu kan terus abad yang ketunjuk. Maka kita jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kulit sampean. Semakin dikeparin nikmat kodit, nikmat sehat harus kita gunakan betul sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Bisa apa? Yang penting bisa manfaat ke apa? Bisa manfaat ke orang lain. Kapiarnya bisa bermanfaat dengan sesuai fungsinya masing-masing. Siapa bro? Keparin jabatan bisa manfaat dengan jabatannya mentepak rakyat, memperkus rakyat. Hasil kesyariat, paringin nikmat soki, maka dengan hartanya bisa untuk nolong orang lain. Jabatan, kesokian, bahkan ketika boleh panjenengan ngadito, paringin ilmu misalnya, ya harus kita manfaatkan dengan menyebarkan ilmu. Nanti sering orang supaya tahu dan ngerti ke agama. Namun boleh sampean dikata adi apa, ya paling tidak minimal umpam. Boleh sampean nih tak bisa manfaat ke orang lain, paling tidak nyakitin orang lain. Mun boleh sampean nih tak bisa menghubungi orang lain, jangan susah orang lain. Mun boleh sampean nih tak manfaat ke orang lain, jangan amadorot ke orang lain. Ini paling mantap. Dan paling tak bisa apa-apa boleh sampean. Mun tak bisa moci aja lenyane. Apa boleh semakin ini. Jadi karena sebagaimana dahulu Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Gusti Kanjeng Nabi. Rasulullah dahulu dari itu. Waktu ditanya lagi sareng salah satu sahabat Ansar, Gusti Kanjeng Nabi tanya lagi sekali itu. Manil akyas ya Rasulullah? Atau dalam riwayat lain Gusti Kanjeng Nabi tanya lagi, man akyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah? Masih ada orang yang paling cerdas dan orang yang paling mulia. Ya mungkin mau ditanya ada orang yang tekungku, ada orang yang tanjung bumil, orang yang cerdas aja, ya orang yang sekolah, orang yang semula sekolah nilai 1 semenolor cerdas, orang yang sekolah teki, orang yang ngapain mana, sekolah ng Amerika, orang yang cerdas. O beda po mo ditanya lagi ke orang semakin ini orang cerdas, ada orang yang sebanyak gelar beriado, pada gelar nang budi, pada gelar dia punya mungkin orang lain. Udah beri ketamuan dari Jakarta, gelar ini kayak punya. Nang ada pada profesor, doktor, fulan bin fulan, SH, MH, MCK, MWC, WC lagi. Oh lengkap dong. Kenapa nih orang cerdas? Menurut manusia mungkin cerdas lagi, tapi menurut Rasulullah ini kecerdas. Cerdas menurut Gusti Kanjeng Nabi kan itu 2. Tanda-tanda yang cerdas menurut Gusti Kanjeng Nabi ini 2. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang sebanyak ingat kematian, cerdas. Yang nomor 2, wa asyadduhum lil mauti istidada. Dan dia juga banyak mempersiapkan untuk amal-amal akhirat, menyambut kematian. Ini kan yang cerdas ya teman-teman. Banyak ingat kematian. Nomor 2, dia mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Karena cerdas ini kan orang yang bisa memfungsikan akal sebagai bunga ben senang. Benda kesenangan dan kebungaan melebihi selama dah abad lebih sampai nang dunia lebih nang akhirat. Dan bagaimana mungkin dia bisa dikatakan cerdas kalau dia mencelakakan dirinya, tentunya celaka dengan melanggar perintah-perintah Allah, atau keperintah Allah, lebih nang akhirat seperti orang yang celaka di saat itu. Kan orang yang bodoh dia. Jadi cerdas menurut Gusti Kanjeng Nabi ini kan sederhana. Lo butuh biaya semahal, lo kutu andi gelar apa, lo kutu namanya sekolah ke Amerika, lo kutu ketiga, lo kutu siapa aku bisa cerdas. Sehadir bagi hari makin cerdas kapten bisa. Sebab gue jika dintok banyak ingat kematian. Senomor 2 jika dintok mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Cerdas menurut saya, benar menurut profesor. Tapi
miturut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mode cerdas menurut Rasulullah ini kalau larang lo kudu biaya. Atau dalam riwayat lain Gusti Kanjeng Nabi ada usia al-kaisu man ittaba'a hawahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu Kanjeng itu adalah man ittaba'a hawahu. Al-kaisu man dana nafsahu. Sini lagi. Keliru nih kan. Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Wal 'ajizu man ittaba'a hawa. Orang yang cerdas dengan Rasulullah adalah orang yang bisa menguasai hawa nafsunya. Dan dia juga mempersiapkan hal-hal supaya nanti bekal untuk akhiratnya. Ini orang yang cerdas. Wal ajizu man ittaba'a hawa. Sedangkan orang yang lemah, mereka yang selalu memperturuti hawa nafsu. Ini orang yang lemah dan guna Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mina kadang itu Gusti Allah ada buah dalam Al-Quran, namanya mana hadisnya? Walladzi khalaqakum min tin, walladzi khalaqakum min tin, thumma qada ajala wa ajalun musamma indah. Dengan Gusti Allah dah. Allah sencipta aki gula bi panjenengan stage dari tanah. Yang gula bi sampean cipta aki dari tanah katanya. Makan kan pada dapun pada cawacaan mintin wa fitin wa ilati. Manusia hari perjalanan hidupnya cipta aki dari tanah, terus pas tek badan tanah, terus pas nyonok ke dalam tanah. Nah alias kompas yang dia tok manusia dikasih. Jadi dari tanah, terus pas tek badan tanah, pas nyonok ke dalam tanah. Mari pas nobar cerita. Summa qada ajala, lalu Allah tetapkan kontrak hidup berbeda tentunya. Wa ajalun musamma indahu. Dan kontrak hidup ini hanya Allah yang mengetahui. Ada tahu selain Allah SWT. Makanya ada dalam ayat saya, "Li kulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap manusia yang di kontrak di badan dunia, faida jaa ajaluha mulada pak ka ajal kontrak yang ada, la yastakhiruna sa'atan, lo kira bisa mundur, wala yastaqdimun, lo kira bisa sampai sebisa memundur. Oh dia bisa. Orang kadang nang Bengkalan sakit, di dokter yang kocak anak ada orang, dokter lo mampu nang kana kotu rujuk ke Surabaya, semangat nabungnya bu. Menompak ambulan, dapat suramadu, alias innalillahi. Ini semangat dah, aduh, senabamnya pun, dapat suramadu, ada lah. Iya lah kalau bisa ya, mau ada mak kebab jalan ini kalau bisa yang memundur. Eko berangkat ke Singapura nya, empat kawan-kawan kilo ada 4 orang dan wala yastaqdimu dia lo bisa eko mah. Maka mereka kontrak odi badan dunia ini karena sesuai dengan kadarnya dan ukuran. Nabi Allah memerintah ada kontrak ya pakai siapa bela. Dan kita tidak bisa memajukan dan memundur. Dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui bila mati nak boleh disampaikan, perlu penting. Kenapa perlu nak boleh disampaikan? Nyari tahu bila mati. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita hanya diperintahkan untuk mempersiapkan yang namanya kematian. Minta kok dia tengah materi yang datang secara boleh disampaikan dalam kebudayaan apa kan? Mempersiapkan dari tengah kematian, supaya keluar dari dunia yang iman berislam ini kan lebih boleh disampaikan jadi sponsor Allah dan pustikan siapa ki materi ada saya tahu boleh disampaikan lo one jangan-jangan datang dalam kebahagiaan saya
tak ikasokanin ben sudah ikaterlo ko lebih sampai melandri kadin to ko tu persiapake istiqomah amal jaga ongkuan dalam mengamal dan lain sebagainya. Yang mun umpama nak kelero salah tuli atau ke Allah. Ya karena itu dah lemah. Saya lagu lebih sampean hanya memanusia. Kesalahan ni lah menjadi sehari-hari lah namanya menkelero salah. Lah tempat aku lebih sampean sebagai manusia. Dan itu tidak disalahkan. Kalau salah aki di pangeran orang yang salah menkelero. Sesalah kan itu mun omba mana tahu kelero terus pas bakun kelero dia salah. Tapi mun boleh bisa sampean kelero terus pas atobat ke Allah, nyon sabura ke Allah. Ya kan manusia nak kasih. Tempat ini ke manusia. Nah boleh bisa sampean ni kan. Gimana omba mana kelero salah. Gitu li atau tuli abadi gitu. Sehingga pada waktu saatnya nanti mon umpaman ajal ni kena ampun dapat kontrak lah ada dalam dunia, maka hal yang paling utama kita memastikan iman berislam ni kan norok ke dalam kubur. Ini kan tahu. Kan ini kan karena ini kan saya norok. Apa boleh selain saya norok? Karena kan ada buku saya kan Nabi ada bu yatba'ul mayyit salasah atau roh de orang semate norok ke kuburan berdelok. Iya kan itu adalah maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang pertama dunia nah norok. Yang nomor 2 keluarga nah norok. Yang nomor 3 adalah amalah norok. Jadi kuburan. Wa dakhala 'alal qabri ban masuk di dalam kubur wahidun. Saya masuk ke dalam kubur anika ada 5 satu. Saya 2. Wa yarji'u ithnani ban saya 2 kadin to abadi. Mun pertama na norong kapi. Atar ke kuburan anang norong. Mobil norong ke kuburan. Ngatar ke kuburan. Saya masuk ke kuburan malah anak bibi ini nah abadi. Makin lebih ini pas mau cinta mati kok di seumur bihet punya kang ikapatya ayo mula mati pati ladaki norong rogeran apa sih abali mole siapa abo itu paling cinta be boleh disampian lo era narok deh kok dek dalam kopu mobil mole punya na mole sinorok ke dalam kadin tau kung karo nanti kung karo ni kasi pasti hati ko na ako. Kulo disampian di memastikan bahwasanya ketika kulo disampian di masuk ke alam kubur, ani keiman ben Islam amal-amal kesayangan itu norok ini kan imalamu ke selamat iman Islam kulo dipancingan saja amin Allahumma amin. Wa kullama kana al-iman ad'af wal amal aswa kana la khaufu al-agad. Setiap iman ni kelemah ben amal kulo disampian ni tak sae karena lah khauful agar maka takut enggak Allah enggak kita akhirnya pas titik. Jadi jarang iman lo kuat dan amal juga rosak maka punyaan melanggar deh melanggar melolong dan ketika melanggar nih ke arah nyaman arah selebur pas akhir itu hobi pelanggaran nih akhirnya nih wal amn wal ihtirar aghlab akhirnya pas tertipu orang gitu fa'tabir dzalika fi nafsik wa ghairik tajidhu bayyina. Maka diperintah aki sareng Imam Haddad kula disampean suruh mengambil pelajaran dari Kak Tinto ngadai kula panjenengan jadi orang yang selamat. Karena dari pelajaran Kak Tinto luar biasa kita akan mendapatkan banyak hal pelajaran-pelajaran yang bisa memberikan ketenangan dan hati kula disampean sehingga kula disampean semangat dalam at-tasmiru fil ibadah wal qan'atu fil qalil at-tazhidu fid dunya dan lain sebagainya. Anika dengan cara kula disampean bisa mengambil pelajaran-pelajaran Kak Tinto. Moga-moga kula panjenengan saja kuat iman kula sampean amin Allahumma selamat iman kula panjenengan saja amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tere arang sareng kula panjenengan saja mau stalkin la ilaha illallah
laban harban malang muka istiqomah dalam iman dan Islam odik ben sampai mati amin Allahumma amin. Dan gula mau sekada daki panjenengan naruh aki bunte. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina minal ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu wal jamal wa sihhati jami'ul risalah. Al-Fatihah. Dan seterusnya ajakan jadi hisana mungkin menabi pada saya napanya mana usulan panjenengan aturakan langsung ke selera nasi muda al-mukarramah Nyai Hajah Khadijah binti Kiai Haji Zubair. Deki panjenengan silakan nyatoren diskusi sareng beliau terkait bagaimana hisana, terkait bagaimana hisana kadintok bisa sajian saya dan sajian maju saya lagi nyatoren makin deki silakan panjenengan diskusi. Dan kula nyokop pagi sekadintok pemator dari awal sampai akhir mana diberi salah lapor dan kolanya on sepora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'adhi ni'amika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-fitin wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan indal hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadra ila wajhikal karim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Allahumma fil ya Allah Allahumma usid ma qala mutalaqatin sabana wa mahalla hadiyatan wa sallam wa ila jami'i awliya makam masyarik al-ladin wa barik wa wa ila jami'i aba'i rahmatina wa jaddatina wa alatina wa alatina masyayikhina wa qadati ta'alamna Allahumma fil lahu warhamhu wa afihi wa afu'anhu wa nakrisu ta'ayah. Allahumma fika kannahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa hijabna minan nar wa sitran minan nar wa minan nar. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Iya na'udzu ya nasta'in min syaitanir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.